Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh jangka pangin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan sebagai sedekah pahalanya kepada almarhum Sultannya Haji Muslimin. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur Utama Fajar Group serta seluruh hadirin keluarga Handa Teladan yang ikut bersama dengan kita di malam takziah pertama atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Haji Muslimin. Mengingat waktu yang sangat singkat, maka materi yang ingin disampaikan malam ini kejadian nyata yang pernah kami dapatkan. Bahkan kejadian ini bukan hanya satu kali terjadi, tentang ilmu mengurus jenazah pada saat akan dimasukkan ke dalam liang lahat kuburan. Kenapa mesti dibahas dan disampaikan ke jemaah? Satu waktu saya berada di tengah-tengah orang banyak di kuburan. Satu persatu keluarga orang meninggal menelpon Pak Imam. Ternyata Pak Imam tidak aktif HP-nya. Jenazah disimpan sambil dicari Pak Imam. Saya melihat kenyataan itu lalu terpukul. Ya Allah, inilah penyakitnya hamba-Mu sekarang. Kewajiban seorang anak mesti mengurus orang tuanya sendiri, tapi mereka hanya mengharapkan orang lain. Kewajiban seorang suami mesti mengurus istri sendiri, tapi mengharapkan suaminya orang lain yang mengurus istrinya. Maka lewat peristiwa itu saya berjanji, dimanapun saya akan berada, akan saya sampaikan ilmu mengurus jenazah. Siapa yang kita harapkan mengurus jenazah kalau bukan keluarga inti? Betul tidak? Jadi ceramahnya tidak perlu panjang, yang penting langsung ilmunya. Insya Allah. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu di dalam rumah, pada saat nanti meninggal, maukah melihat kenyataan? Karena Allah menyampaikan bahwa orang yang meninggal itu, ia melihat siapa yang ada di sekelilingnya, ia melihat siapa yang menutup matanya, ia melihat siapa yang memandikannya, ia melihat siapa yang mengkafani, ia melihat siapa yang memimpin sholat jenazah, dan yang terakhir, ia pun akan tahu dan melihat siapa yang akan memasukkan dalam kuburannya. Maka sebelum saya lanjutkan materinya, saya boleh tanya ibu-ibu yang hadir, mau tidak nanti dimasukkan dalam liang lahat oleh suami tak sendiri, ataukah suaminya orang lain? Itu mau siapa, Bu? Saya tahu jawabannya, pasti semua akan mau dimasukkan ke dalam liang lahat oleh suami sendiri, bukan suaminya orang lain. Inilah materi
dan tanggung jawab kita bersama, Pak. Lalu bagaimana tata caranya memasukkan jenazah ke dalam liang lahat kuburnya? Diangkat dari posisi arah selatan, jasadnya diangkat dari arah selatan ke utara. Karena kebetulan posisi kita di Makassar ini, arah kiblat itu sempurna, agak barat tapi serong sedikit. Lalu turunlah suami, tadi kasusnya istri yang meninggal. Turunlah suami, di mana suami? Turun berdiri pas di posisi kepala. Turunlah anak berdiri pas posisi di tengah. Turunlah anak yang ketiga pas di posisi kaki. Tapi kalau sudah punya menantu, berikan menantu satu di bagian bawah, di bagian kakinya. Lalu ada bertanya, Ustaz bagaimana kalau menantunya? Ustaz dan juga penghafal Al-Quran, berikan kemuliaan menantu ta. Kalau dia adalah ustaz dan penghafal Al-Quran, kasih di bagian kepala. Karena ada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang penghafal Al-Quran untuk mereka yang punya menantu seperti itu. Lalu apa yang dilakukan pada saat jenazah sudah diturunkan ke dalam liang lahat? Yang pertama dibaca oleh bagian kepala ataukah seorang suami. Maka diambil jenazah istri lalu berkata, yang pertama dibaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Boleh juga Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu jenazah yang kita ambil ini, yang tiada lain dan tiada bukan istri ataupun anak kita, lalu dimasukkanlah ke dalam liang lahat yang sudah disiapkan. Begitu sampai di dalam liang lahatnya, langsung diposisikan jenazah miring menghadap ke kiblat. Bagaimana tata cara mengurus di bawah? Yang berdiri di bagian kaki dan berdiri bagian tengahnya jenazah. Maka boleh dilepas pengikat kain kafannya, tapi jangan pernah bongkar kain kafannya di bagian tengah dan di bagian kaki. Dan boleh juga tidak dilepas. Cukup seperti itu saja. Yang mau dijelaskan dengan sempurna adalah di bagian kepala. Apa yang dilakukan di bagian kepala pada saat istri kita masukkan, ayahanda kita urus di dalam kuburannya. Maka kain kafannya, sebelum dibongkar, dibuka kain kafan, lepaskan kain kafan pengikatnya dulu. Lepaskan pengikat kain kafan di kepala, lalu dibuka kain kafannya. Tugas apa yang mesti dilakukan setelah terbuka? Pipinya ayahanda tapa, pipinya istri tapa, pipinya anak tapa. Kalau anak lebih dulu meninggal, maka wajib hukumnya lantai pipi ini dengan tanah. Ayo simak baik-baik bapak-bapak, karena ini tanggung jawab kita. Ketika anak meninggal, jangan orang tuanya orang lain yang kita panggil mengurus anak ta. Kitalah yang mengurus sendiri anak tersayang ta. Lalu setelah pipinya rata dengan tanah, menyentuh dengan tanah, lalu disunnahkan hidungnya jenazah itu menyentuh juga dengan tanah di bagian depannya. Maka caranya dimasukkan sedikit kepalanya. Ibu-ibu sebentar kalau pulang bisa praktekkan. Kasih tidur ki suami tak miring dekat tembok. Sudah itu kas begini kepala banyak sedikit ya. Praktekkan sedikit. Setelah pipi melantai dengan tanah, hidung pun sudah bertemu dengan tanah di hadapannya. Maka dibacakanlah ayat, dan inilah ayat tatkala ruh ini dihadapkan di hadapan Allah, yang kemudian dibacakan pada saat dimasukkan jenazah itu di dalam kuburannya. Apa ayat yang dibaca? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal.
ambilkan segenggam tanah. Dan setelah segenggam tanah ini kita pegang dan kemudian kita simpan. Di mana tanah itu disimpan pertama? Di sini. Lalu disambung ayatnya, wa fiha nu'idukum, dan sekarang saya suamimu, istriku, setelah 40 tahun kita hidup bersama, tiba saatnya saya antar engkau di hadapan Allah. 40 tahun yang lalu saya ambil engkau di hadapan kedua orang tuamu karena Allah Ta'ala. Maka saat ini saya antar engkau menghadap kepada Rabbmu, Rabb kita bersama. Saya akan mengantarmu di tempat ini setelah 40 tahun sama suamimu yang menemanimu di tempat ini. Kewajiban yang terlupakan. Kalau anak yang kita masukkan dalam lillahan, wahai anakku, 20 tahun engkau hidup bersama dengan ayahandamu, tapi takdir berbicara, engkau mesti lebih dulu wahai anakku, tapi ayahandamu yang akan mengantarmu ke tempat ini sebagai tanggung jawab seorang ayah yang sejati untuk putra tercintanya. Begitu banyak anak meninggal bukan ayah yang masukkan, tapi ayahnya orang lain yang dipanggil memasukkan anak kita. Ada jemaah yang bertanya, kan ada imam ustaz, ada petugas yang diberikan tugas. Ini yang mau diluruskan. Fardu kifayah mengurus jenazah. Tapi sabda Nabi, sebaik-baik mengurus jenazah itu adalah keluarga intinya. Kalau tidak ada keluarga inti yang tahu tentang ilmunya, barulah berlaku hukum fardu kifayah. Mesti ada yang memasukkan jenazah, mesti ada orang yang dipanggil memasukkan jenazah. Karena kalau tidak ada yang masukkan jenazah itu dalam kuburannya, berdosa satu kampung karena tidak ada yang mengurus jenazah itu. Seterusnya saya mesti ingatkan kepada semua yang datang. Terlalu banyak kejadian orang yang dimasukkan ke dalam kuburan yang waktu hidup rajin berjamaah di masjid, sudah haji umrah 5 kali pula, tapi yang memasukkan di dalam kuburan adalah, mohon maaf kalau kita buka, kita nyata di mana-mana, adalah orang yang tidak pernah kita lihat di masjid, yang tidak berwudu pada saat memasukkan jenazah, yang pada saat memasukkan jenazah hanya pakai celana pendek, yang kemudian tidak tahu ayat apa yang dibaca pada saat memasukkan orang meninggal itu. Bahkan saya pernah, Pak, kisah nyata. Begitu orang yang memasukkan jenazah ini keluar dari kuburan, secara tidak langsung berpapasan muka ini dengan mukanya. Ternyata ada bau yang keluar dari mulutnya. Dan saya tahu bau itu adalah bau itu. Pasti Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud. Menangis saya, Pak. Menangis saya, Bu. Yang saya sesalkan bukan orang meninggal ini. Yang saya sesalkan adalah, wahai anak-anaknya almarhum, tega betul engkau menyuruh orang lain mengurus jasadnya orang tuamu yang tidak pernah, mohon maaf, yang tidak pernah kita lihat di masjid salat, yang bahkan tidak berwudu pada saat masuk, yang pada saat memasukkan orang tuamu tidak menutup aurat, bahkan kelihatan lututnya. Seperti itukah yang kita harapkan pada saat mati diantar di dalam lillahan? Saya sambung Pak Dirip, saya tuntaskan ini doa-doanya supaya bisa menjadi ilmu jariah bagi kita bersama. Lalu apa yang terjadi pada saat dibacakan wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah? Terjadilah dialog di dalam lillahat itu. Kalau suami yang masukkan istri dan istrinya, suaminya ia tatap. Apa yang dikatakan oleh ruhnya istri kepada suami di dalam lillahat? Ya Allah, alangkah beruntungnya diriku ya Allah, alangkah beruntungnya ya Allah, karena yang menemaniku di dalam lillahat kuburanku adalah suamiku sendiri ya Allah. Terima kasih Allah,
Engkau memberikan hidayah kepada suamiku. Suamiku yang mengantarku di tempat ini sebagai tempat pembaringan terakhirku, ya Allah. Istri pun akan berkata kepada suami, suamiku, terima kasih suamiku. 40 tahun kita hidup bersama. Engkau ambil saya dari kedua orang tuaku dengan saksi Allah dan malaikatnya. Dan ternyata di tempat ini Allah dan malaikatnya, khususnya saya sebagai istri, menyaksikan kesetiaanmu kepadaku. Terima kasih wahai suamiku. Engkau telah melaksanakan tanggung jawabmu menemani istrimu di tempat ini. Bukan suaminya orang lain yang menemaniku di tempat ini. Istri pun akan berkata kepada suami, suamiku, maafkan dosa-dosaku, maafkan dosa-dosaku. Setelah engkau pulang dari kuburan ini, akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Maafkan dosa-dosaku suamiku. Saya tangguh menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Seandainya engkau tidak memaafkan seluruh dosa-dosaku, wahai istriku. Lihat Pak, terjadi dialog panjang antara orang meninggal itu dengan orang yang memasukkan ke dalam kuburannya. Wahai suamiku, maafkan istrimu, maafkan istrimu. Saya tak sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar. Seandainya dosa-dosaku begitu banyak kepadamu. Kadang teman juga itu istri, Bu. Banyak dosanya sama Sofina. Ada tidak? Ada tidak? Halo, ada tidak, Bu? Ada memang istri banyak dosa sama Sofina. Ada sana temanku, dia istrinya kur-kuruan. Di sini tidak ada istri biasa marah-marah Sofina. Tidak ada. Tidak percaya kah? Sedikit je mengaku. Ada mantong istri dah. Kau sedikit-sedikit marah suaminya. Itu sebabnya, Bu. Umumnya suami cepat tua itu dilihat mukanya. Tidak makin. Kenapa suami cepat tua dilihat mukanya, Bu? Karena di rumah selalu dimarah-marahi sama istrinya. Perhatikan makian dulu di depan, di luar Pak Direktur. Tuh anak semua dilihat muka anak masih. Bagaimana tidak masih? Tadi mungkin dikasih makan tapi koruan sing istri. Sabar Pak. Kalau begitu istri tak sabar. Lalu seorang istri akan berkata kepada putra-putra terbaiknya dalam kuburan, wahai anakku, setelah engkau pulang dari kuburanku, jangan pernah lupa engkau baca Al-Quran. Karena dengan bacaan Al-Quranmu itu akan menerangi kuburanku. Dengan engkau membaca Al-Quran, wahai anak-anakku, maka kuburanku akan terang benderang. Karena engkau selalu membaca Al-Quran. Itulah sebabnya, Pak. Kalau ada orang meninggal, selalu kita panggil keluarga membaca Al-Quran. Bahkan kita panggil anak-anak tahfiz Al-Quran ke rumah untuk baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah teranglah kuburannya almarhum orang tua yang baru saja dikubur. Cuma mau dicatat, kejadian yang umum terjadi, orang lain kita panggil membaca Al-Quran di dalam rumah, sementara kita anak tidak baca Al-Quran, kita hanya di luar main game, itu yang jadi soal. Seharusnya anak duduk di tempat ini, ditemani oleh anak-anak penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena almarhum melihat kenyataan. Di dalam rumahnya keluarga membaca Al-Quran. Lalu bagaimana perasaannya kalau yang dia lihat di dalam rumah yang membaca Al-Quran adalah anaknya orang lain. Sementara anak tak hanya berdiri di depan, memegang handphone dan main game di depan. Sementara anaknya orang yang membaca Al-Quran di dalam rumah. Pertanyaannya, Bu, bagaimana perasaan tak kalau melihat kenyataan kelak begitu? Jadi mesti anak di dalam. Kalau anak yang baca Al-Quran tanpa diniatkan, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Tapi kalau anaknya orang yang dipanggil, lalu mereka tidak berniat bersedekah pahala bacaan Al-Qurannya untuk orang tua kita, maka tidak ada pahala yang diberikan oleh orang tua.
Karena yang baca Al-Quran tidak berniat menyerahkan pahalanya kepada orang tua. Tidak mengantuk jadi Pak? Tidak ya. Ataukah berpikir bagaimana itu kalau mati Pak? Jangan mengantuk Pak. Kenapa? Karena umumnya itu kalau ada orang takziah dan ada yang mengantuk, tanda-tanda ini umumnya yang cepat meninggal di antara kita jemaah takziah ini adalah yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung. Perhatikan makin. Baru-baru kejadian lagi, Ustaz mau takziah. Saya bilang ada kata di malam, dia bilang lain lagi meninggal. Saya bilang siapa lagi? Dia bilang pokoknya ada Ustaz. Bilang yang mananya? Dia bilang itu yang duduk di depan yang mengantuk saat ceramah takziah Ustaz. Maka bacakan Al-Quran. Pak Ibu, saya ajak semua yang masih hidup ini untuk paling tidak baca Al-Quran walaupun satu ayat sehari. Kenapa mesti kita selalu baca Al-Quran? Saya akan perlihatkan kisah nyata. Sepanjang rel kereta api ini dibangun dari Baru sampai ke Maros. Banyak kuburan yang menjadi saksi nyata. Di mana mulut tak mampu bicara tapi mata yang menatap dan air mata menjadi saksi. Kita akan mulai kuburan yang dibongkar pada saat akan dikerja rel kereta api di tempat pesantren kami di Mangkoso, tidak jauh tempatnya dari pesantren. Kuburan ini mesti dipindahkan untuk dipakai sebagai jalur rel kereta api. Dikumpulkan seluruh keluarga yang punya keluarga yang sudah dikubur. Disepakati harinya dan jamnya. Berkumpul semua orang. Diangkatlah kuburan satu persatu. Digali kuburan satu persatu dan diangkat apa yang tersisa. Dicari orang kaya raya. Habis yang tersisa. Sisa tulang sulbiah. Dicari pejabat. Habis yang tersisa sama. Tapi ada satu kuburan yang hampir setengah abad. Begitu digali kuburannya. Semua orang terbelalak matanya Pak Ibu. Semua menyaksikan kuburan yang sudah hampir setengah abad ini dalam tanah. Apa yang terjadi? Kain kafannya masih utuh dan jasadnya juga masih hangat. Silahkan tanya, kisah nyata semua di sana. Lalu ditanyalah keluarganya, apa amalannya almarhumah? Dia bukan orang kaya, juga bukan pejabat. Dia orang biasa-biasa saja. Lalu ditanya, apa amalannya? Dia hanya di setiap hari menyempatkan diri mengajarkan anaknya orang membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Lihat kenyataan. Kejadian juga di Maros. Hampir juga setengah abad kuburan ini mesti dibongkar. Dan alangkah kagetnya semua orang yang hadir. Kuburan ini pun sama keadaan jasadnya. Sama dengan kejadian yang ada di kuburan di pesantren Mangkoso. Dekat dari pesantren. Utuh, tidak ada yang kurang. Kain kafan utuh. Tubuh yang sudah dikubur puluhan tahun juga masih hangat. Apa pekerjaannya? Ternyata sama. Di saat ia hidup, ia selalu membaca Al-Quran dan mengajarkan orang lain membaca Al-Quran. Lihat. Enaknya kalau kisah nyata kita bahas. Tambah lagi satu di Maros lagi yang punya SPBU dekatnya Jembatan Putih sebelum masuk di perusahaan semen Boswa. Dia diberikan oleh Allah harta. Dengan harta itu dia bangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Ini viral kisahnya pada saat dibongkar kuburannya. Setelah bertahun-tahun kuburannya dibongkar dan akan dipindahkan oleh keluarga besar. Ternyata pada saat digali dan sudah kelihatan jasadnya, kain kafan masih utuh, jasadnya masih hangat, padahal sudah berapa tahun dikubur. Penghafal Al-Quran kah dia? Dia bukan penghafal Al-Quran, tapi dia punya harta dan harta itu dia bangun pesantren tahfiz Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Kita lanjutkan ceramahnya. Yang kedua, pesan seorang ibu kepada anak dalam liang lahat. Wahai anakku, kuburan ibundamu, kuburan ayahandamu sangat sempit. Maka luaskan kuburanku, wahai anakku. Setelah engkau pulang dari liang lahat ini, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Bu, yang sudah meninggal orang tuanya dan yang belum meninggal, ayo amalkan sedekah. Orang yang selalu bersedekah, Bu, kalau seorang anak yang bersedekah, anaknya almarhum Haji Muslimin bersedekah malam ini kue, maka sampai pahalanya kepada almarhum, belum pakai tinggalkan tempat, mengalir pahalanya kepada almarhum. Dan kalau kue ini tidak habis lalu dibawa, dibungkus pulang, maka semua orang yang makan di rumah tak lalu salat subuh sebentar, mengalir pahalanya kepada almarhum Haji Muslimin. Kan sebentar ada kue dibagi. Betul tidak? Adakah? Ada dong, ada. Ambek muami. Sedekah. Orang yang selalu bersedekah itu sangat disayang oleh Allah, disanjung oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat dan disenangi oleh manusia. Bagaimana tidak disenangi oleh manusia kalau orang rajin bersedekah? Ayo kita kisah nyata. Bapak-bapak kalau duduk di warkop ataukah lagi makan coto, tiba-tiba ada teman kantor yang selalu mentraktir dan selalu bersedekah, pasti saya yakin begitu lihat teman masuk dan duduk di depan pasti ada niat tak menombong. Kenapa? Karena pasti makan gratis lagi sebentar. Betul tidak? Contoh, waktu ku ceramah di Geraha Pena, duduk Pak Dirut di depan, saya bilang makan saja ada Pak Dirut guys. Tenang, itu kalau orang baik disuka. Bahkan bukan hanya manusia yang senangi dan suka kepadanya, hewan pun senang dengan orang yang selalu bersedekah. Mau lihat bukti Pak, Ibu? Itu kucing. Kalau selalu dikasih tulang kucing, kepala ikan itu kucing, maka kalau datang ke itu, maka kucing akan manja-manja mendekati kita dengan berkata, meong, meong, meong. Seolah-olah dia ingin berkata, mana sedekahnya, mana sedekahnya. Tapi kalau jarang-jarang, bahkan tidak pernah dikasih kepala ikan ataupun makanan kucing, begitu datang ki, dia hanya menatap dari luar pagar. Dia menatap dan bersuara, tapi suaranya begini. Berarti kamu ki kucing. Nabi lain ki seke. Dan umumnya orang seke itu juga sifatnya bersahabat dan bersaudara dengan orang mangua alias rakus. Perhatikan makin. Makanya di mana-mana itu orang seke pasti mangua dan di mana orang mangua pasti masih. Jadi sebentar perhatikan siapa yang bawa 2 bungkusan. Yang kita tersinggung di, kami yang begitu. Kecuali kalau dikasih ki memang 3, ambil ki. Alhamdulillah. Dikasih lari ceramah supaya cepat selesai. Lalu yang terakhir, kesimpulan apa yang terjadi dalam dialog kuburan. Seorang istri bercara kepada suaminya. Suamiku, setelah engkau pulang dari kuburanku, lalu engkau ingin mendapatkan istri penggantiku, silahkan. Silahkan. Menikahlah dengan perempuan jodohmu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi satu yang saya minta pesan kepadamu, wahai istriku, jangan pernah engkau sakiti putra-putriku. Jangan engkau pernah sia-siakan anak-anakku. Jangan pernah engkau sakiti anakku. Mereka semua adalah darah dagingku. Jangan pernah engkau sakiti sedikit pun anak-anakku. Silahkan engkau menikah, tapi jangan engkau pernah lupakan mereka itu adalah darah dagingmu sendiri. Karena umumnya memang, apalagi kalau masih muda, suami meninggal istri, insya Allah suami akan cari pengganti. Silakan, tidak masalah. Tetapi ingat, umum kejadian setelah suami menikah, anak yang masih kecil sudah terabaikan. Bagaimana sakitnya seorang istri kalau anaknya melihat kenyataan itu. Betul tidak, Bu?
Umum kan begitu, Bu? Umum kok begitu. Di mana-mana kejadian. Setelah menikah suami, anak dilupakan, bahkan disia-siakan, asik dengan istri sendiri. Saya ada punya keluarga, Pak. Rumahnya sangat mewah. 4 anak yang ditinggalkan. Dan setelah cerai, menikah kembali dengan perempuan gadis pilihannya. Ternyata anak-anaknya pun diusir oleh istri baru. Padahal engkau adalah orang yang tidak punya apa-apa. Anak ini sudah lahir di tempat itu. Di rumah yang mewah itu dia sudah ada sebelum engkau ada. Tapi setelah ia menikah dengan keluarga, diusir anak-anak yang pernah lahir di rumah itu. Saya menangis. Sungguh tega engkau kasih begitu anakmu. Ya Allah ya Rabbi, silakan kau menikah. Tapi jangan pernah sakiti anaknya. Betul tidak, Bu? Kuingatkan ini bapak-bapak. Cocok Ibu? Bilang gitu, cocok Ki. Naik ke bandel Allah. Tidak apa-apa. Ini menetes keras air mataku. Kalau ada orang kasih disia-siakan anaknya orang. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya dibacalah ayatnya kembali. Setelah disimpan yang kedua tanah, lalu dibacalah sambungan ayat yang ketiga. Wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Istriku, ayahandaku, anakku, kembalilah engkau dan kelak kita akan dibangkitkan sekali lagi. Dan pada saat itu kita akan berkumpul di padang mahsyar dan selanjutnya. Semoga kita akan disatukan di taman-taman surga. Ambilkan segenggam tanah. Disimpan di sampingnya boleh. Di atas boleh. Di belakangnya juga bisa. Lalu setelah itu dibacalah ayat sambil dibisikkan jenazah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu, istriku. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu, wahai ayahandaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dan semoga taman-taman surga akan menjadi taman-taman di dalam kuburanmu, ayahanda, istri dan anakku. Dan setelah itu turunkan papannya. Turunkan papan, dan setelah papan diturunkan, maka tanah pun sempurna menutupi liang lahat yang tadi sudah ada jenazah di dalam. Wa kafa bil maut wa'idah. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Sedikit lagi. Wa kafa bil maut wa'idah. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil, Bu? Saya mau tanya dulu ibu-ibu. Bu, pernah melihat jenazah seorang suami dikubur, istri hanya mengantar. Lalu pertanyaannya adalah, pernah tidak melihat ada istri temani suami di atas kuburan setelah dikubur suaminya? Pernah tidak? Jawab dulu, Bu. Pernah tidak? Ibu-ibu di dalam, pernah tidak? Tidak. Maka pertanyaan yang sama, kalau takdirnya suami tak lebih dulu dikubur di depan mata, adakah di antara ibu-ibu yang mau tinggal temani walaupun 5 menit di atas kuburan di saat yang lain sudah pulang? Ada? Mau tidak? Itu bilang tidak. Ya kita. Istri akan pulang. Syukur-syukur setelah pulang dia tidak ketemu dengan mantan semua. Ayo buka pikiran dan hati ini. Banyak saya punya teman. Bahkan pernah kejadian ada teman meninggal suaminya. Dia berkata, Ustaz, di atas kuburan suamiku, saya berjanji tidak akan pernah menerima cinta laki-laki yang lain. Saya hanya berkata, sit, pelan-pelan, maki guys. Ternyata tidak sampai 1 tahun. Ustaz, maka panggil ki ceramah. Saya bilang, siapa mau menikah? Adik tak ataukah kemanakanku? Dia bilang, bukan adikku, bukan tahu kemanakanku. Dan saya bilang, siapa Pak? Dia bilang, yang menelpon Ustaz. Saya bilang, masih ingat tidak apa yang kau ucapkan di atas kuburan suamimu pada saat dikubur? Dia bilang, itu kan dulu hilaf Kak Ustaz. Sekarang mana tahan Ustaz setelah 7 bulan menjadi janda. Bayangkan, Bu. Jami cerita kalau laki-laki, belum lagi menikah. Wa kafabil maut wa idza, cukuplah kematian menjadi nasihat. Lihatlah kejadian di saat orang sudah dikubur. Siapa yang sudi menemanimu, wahai orang yang sudah meninggal?
engkau tak pernah lagi ditemani oleh istri, anak pun tak rela, tetangga lebih-lebih, saudara apalagi, teman tidak akan pernah. Engkau akan sendiri di tempat itu. Wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat kepada kita ini yang masih hidup adalah bekal terbaik apa yang akan kita bawa ke tempat itu. Semoga meninggal ki nanti anak tak sendiri yang masuk kaki di dalam kuburan. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu nanti meninggal, suami yang temani dalam kuburan. Itu yang mesti kita pikirkan bersama, karena waktunya pasti akan datang. Insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan malam ini. Semoga ada berkah dari nasihat dan saling menasihati malam ini. Ilmu ini jangan pernah dibuang, karena kisah nyata di mana-mana. Umumnya di kota-kota besar, orang tua meninggal, itu ada tim order yang bekerja. Apa yang dikerjakan tim order? Mulai dari memandikan sampai memasukkan dalam kuburan. Tapi terjadi transaksi berapa biaya yang mesti saya siapkan untuk engkau wahai tim order. Apa bedanya kita dengan menjadikan orang tua tak barang kalau kita nilai dengan uang? Padahal seharusnya kitalah yang bertanggung jawab mengurus orang mati kita. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma ghfir li fulan warfa' darajat fil mahdiyin wahlubhu fi aqibihi fil gabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi kabri wa nawwir lahu fihi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ilmu tentang mengurus jenazah sudah kami sampaikan kepada